Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa nilai dengan akal saja gitu. Harus ada iman. Karena kalau hanya dengan akal menilai Bapak, pasti tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin Rasul melakukan Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit 1, 2 sampai 7, terus ke Sidratil Muntaha, terus naik lagi ke Arasy bertemu Allah, kembali turun lagi, kembali lagi ke Mekah, hanya pada sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah subuh kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan dua pedoman hidup untuk keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Mari ibu dan bapak kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun tempat kita bekerja, kapanpun waktunya, jangan tinggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu bapak para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, subuh ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Ayat ini bercerita tentang peristiwa Isra. Kemudian nanti ibu bapak ada masalah Mi'raj, itu ada di dalam surat An-Najmi surat yang ke-53 ayat 13 sampai 18. Hari ini Bunda Bapak kita sedang semaraknya memperingati peringatan Isra dan Mi'raj.
sebuah peristiwa yang luar biasa yang dialami langsung oleh Nabi Muhammad, peristiwa yang tidak bisa dipahami, diterima oleh akal saja, tapi harus dengan iman. Ya Pak Ibu? Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa nilai dengan akal saja gitu. Harus ada iman. Karena kalau hanya dengan akal menilai Bapak, pasti tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin Rasul melakukan Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit 1, 2 sampai 7, terus ke Sidratil Muntaha, terus naik lagi ke Arasy bertemu Allah, kembali turun lagi, kembali lagi ke Mekah hanya pada sebagian malam. Dan ini bukan mimpi, Bapak. Kalau hanya dengan akal pemikiran, tidak mungkin perjalanan biasa itu dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ibu Bapak, itu perjalanan seharian itu membutuhkan waktu kalau jalan biasa lebih kurang 1 bulan. Lalu lebaran naiknya ke langit, tingginya berapa? 1, 2, 3, yang pasti tidak mungkin hanya sebagian malam. Tapi inilah hikmah, karena Allah yang berkehendak, Allah bisa saja. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang kehendak Allah. Allah yang memperjalankan Muhammad melalui atau bersama dengan kendaraan yang disebut dengan Burak itu. Jadi karena Allah yang berkehendak, Allah yang memiliki waktu, Allah yang memiliki ruang, bisa saja dia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Karena peristiwa seperti ini Bapak dinamakan juga mukjizat, itu pernah dialami nabi-nabi sebelumnya. Contohnya Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar api. Tidak ada manusia yang tidak hangus dibakar gitu. Ya Pak Ibu? Atau lah ada di situ yang lah dapat ilmu tidak hangus dibakar, mah lah dapat ilmunya. Tidak ada. Tapi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api 7 hari 7 malam besarnya Bapak, tapi dia tetap tidak diterbangkan. Karena kehendak Allah. Allah berkehendak, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Wa salaman, dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi dia sudah dingin, kemudian selamatkan. Tapi kalau tidak ada selamatnya, dingin juga bisa mati kedinginan Ibu Bapak. Tapi kuni bardan wa salaman. Api yang besar itu disuruh dingin oleh Allah dan selamatkan Ibrahim. Bisa. Adalah Nabi Musa Ibu Bapak. Tongkatnya bisa membelah laut. Atas kehendak Allah. Pokoknya tongkat itu pasukan Fir'aun yang mengejarnya, terbelah laut, dia bisa lewat. Kemudian dipukul lagi, matahari balik gitu, sehingga tenggelamlah seluruh para pasukan Fir'aun. Ada lagi yang peristiwa mulia benar. Nabi Isa lahir dari seorang ibu Siti Maryam yang betul-betul murni, tidak punya ayah, tapi kehendak Allah. Allah bisa titipkan Isa itu di rahim seorang ibu yang tidak punya suami dan memang tidak melakukan hubungan dengan laki-laki satu pun, tapi Allah berkehendak Ibu Bapak bisa. Demikian juga lah dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW. Telah diceritakan dengan peristiwa Isra di dalam surat Al-Isra ayat 1 ini. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, Maha suci Allah. Nah, ini awal ayat. Allah katakan dalam ayatnya, Allah itu maha suci. Berarti Allah sendiri memang mengatakan, menguatkan, menyampaikan,
Karena kita memang sudah tahu Allah itu Maha Suci, tapi Allah katakan Allah Maha Suci. Dalam makna Maha Suci pun apa adalah dia tidak punya memiliki satu sifat pun yang membuat dia lemah, yang membuat dia kurang. Berarti dia hebat, suci. Jadi subhanallazi Maha Suci Allah, allazi asra, yang memperjalankan. Berarti mana asra ini benar-benar adalah memperjalankan. Berarti Allah berkehendak memperjalankan bi'abdihi, hambanya Muhammad. Abdun berarti Allah Maha Suci yang dengan kehendaknya memperjalankan Muhammad. Jadi mana Muhammad ini benar-benar karena mana Abdun itu Muhammad lengkap badannya, tidak ruhnya gitu. Karena perdebatan apakah Muhammad dengan ruhnya atau badannya. Karena anggapan orang-orang yang tidak mengerti benar adalah Muhammad itu dengan ruhnya gitu. Sehingga sama dengan mimpi. Orang kalau mimpi bisa saja gitu. Tapi ini bukan mimpi, bi'abdihi, betul-betul Muhammad. Dan itu terbukti benar. Ketika nanti Muhammad telah kembali, diceritakan orang tidak percaya, dia bisa melihat, menggambarkan bagaimana bentuk kondisi Masjidil Aqsa lengkap dengan pintu-pintunya. Dia bisa menjelaskan bagaimana perjalanan nanti kafilah dagang yang berdagang juga nanti ke Palestina, ke Syam, nampak gitu. Nah, jadi memperjalankan hambanya bi'abdihi. Jadi mana hamba pertama yang benar adalah mana Muhammad itu berjalan dengan betul-betul ruh dan badan kasarnya. Inilah hebatnya begitu. Karena ada juga secara teknologi sains, kalau Muhammad jalan dengan burak itu kecepatan yang sekian cepat itu apa? Maka dia akan hancur lebur. Ini kan kajian sains ya Pak. Sebab perjalanan pesawat aja Pak, kalau ditambah kecepatannya melebihi itu bisa hancur. Berarti Muhammad itu bagaimana kecepatan burak itu bersama Muhammad? Burak itu Bapak sekali melangkah itu sejauh mata memandang perjalanannya. Hebat. Cik melangkah ya Pak, sejauh mata memandang ya Mak. Mana jauhnya melangkah baru. Ini hebatnya burak diceritakan. Burak ini Bapak juga dia punya kaki yang bisa panjang bisa pendek. Ketika dia berjalan mendaki Bapak, maka kaki belakangnya bertambah panjang sehingga posisinya tetap mendatar, sehingga nyaman Muhammad di sana. Ketika dia jalan menurun, burak tuh kaki depan, tangannya depan tuh tambah panjang. Jadi dia tetap posisi yang nyaman para penumpang. Ini diantara kehebatan burak. Nah, jadi Maha Suci Allah yang telah perjalankan hambanya Muhammad. Nama Nabi Abdi itu hambanya Muhammad betul-betul dengan badannya. Juga dapat mana hamba di sini Muhammad walaupun diangkat, diperjalankan Allah tidak hanya dari bumi bahkan ke langit Ibu Bapak. Walaupun hebat perjalanan itu, dia tetap sebagai seorang hamba manusia biasa. Tak boleh Muhammad itu sombong. Nah, kadang awak baru berjalan buat apa? Baru bisa keluar negeri ke Malaysia, heboh di media sosial. Nah, berjalan ke Amerika, sibuk dengan media sosial. Ini bukan perjalanan dunia. Udah bisa keliling dunia, sudah kadang-kadang menyombongkan diri, bangga. Muhammad perjalanannya dari bumi sampai ke langit, tapi dia tetap seorang hamba. Tetap dia hambanya Allah. Nah, itu mana Mbak? Lailan. Jadi perjalanan Muhammad itu apa? Itu lailan. Makna lailan di sini adalah sebagian malam. Bukan seluruh malam, hanya sebagian. Nah, itu kan ceritanya benar Pak. Nah, ini waktu kita juga. Nah, malam hari itu sebelum Muhammad Isra dan Mi'raj itu kan dia tidur bersama pamannya Hamzah dan Ja'far. Lalu datang malaikat Jibril bersama Mikail, diangkat Muhammad, dibawa ke sumur Zam-Zam. Tiba di situ dibelah nada Nabi. Nah, kemudian Jibril minta ambilkan 3 bejana air Zam-Zam pada Mikail. Lalu dicucilah 3 kali hatinya. Ini sebelum berangkat, dibersihkan hati Nabi.
dari segala kotoran noda-noda yang mungkin mengganggu lah Ibu. Jadi dibersihkan karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah bersih, kemudian dijahit kembali. Ini bagaimana bentuk jahitannya itu wallahu alam ya. Jangan dibayangkan jahitannya sama jahitan dokter dunia, tidak. Ini jahitan malaikat Jibril gitu. Nah, kemudian masukkan kembali. Nah, setelah itu malaikat Jibril memanggilah burak ini dari surga, didatangkan pada Muhammad. Disuruh Muhammad naik malam hari itu. Nah, lalu berjalan, inilah Isra dari Masjidil Haram. Nah, ini minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah itu sampai nanti Masjidil Aqsa di Palestina. Allazi barakna haulahu, yang telah Allah berkahi sekelilingnya Masjidil Aqsa itu. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, agar Allah lihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Di sekolah, Bu. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu di sekolah dalam sebuah riwayat, Bu, banyak yang nampak dek Nabi. Beberapa kali Nabi turun di beberapa tempat Ibu nampak dalam perjalanan Isra itu. Pertama dia turun di daerah yang kebun kurmanya sangat bagus. Disuruh sholat di 2 rakaat, nanti naik lagi ke burak. Nabi bertanya pada Rasul, tempat apa ini wahai Jibril? Jibril mengatakan, inilah tempat nanti yang engkau akan tinggali di sana. Inilah namanya Yasrib yang sekarang berubah menjadi Madinah. Berjalan, kemudian juga Nabi disuruh singgah oleh Jibril di tempat-tempat tertentu gitu. Ada namanya Bukit Tursina, ada juga namanya tempat-tempat kelahiran Nabi Isa. Ini tempat-tempat Nabi sholat sunat di tempat yang dilalui bersama burak. Nah, lalu disitulah Nabi melihat Ibu Napa beberapa kejadian-kejadian. Ini kan tanda-tanda kebesaran Allah. Contohnya Ibu Napa adalah nampaklah dek Nabi orang yang memanen padi, baru dipanen, lalu Nabi lah yang lain tumbuh pada emat. Nah, kan hebat tuh. Kok mana tulah awak ya Pak Haji? Awak menyabit padi, alun sudah yang lain sabit padi yang disabit kau tumbuh lah nyoba lihat. Ini gambaran. Ditanya Rasul kepada Jibril, ini apa nih Jibril? Itulah perumpamaan orang-orang yang suka menafkahkan hartanya, berinfak sedekah di jalan Allah dengan ikhlas. Sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah 262, 700 kali lipat. Kemudian Nabi berjalan, nampak sebuah bau yang harum dari sebuah kuburan, Bu. Orang apa itu? Inilah kuburannya Masyita, orang yang menjaga keimanannya dan lain-lain. Juga ada tempat-tempat yang tidak baik, yuk ya. Ada orang yang memikul beban, tidak taloknya pikul doh, nyutambah lah, Bu. Jadi tidak talok dan nyutambah lah, beban. Itulah orang-orang yang suka minta jabatan amanah. Amanah yang satu dia tidak sanggup, minta lo amanah lain. Yang aku dia mana coba. Ini gambaran. Ada orang yang dilihat lagi yang memukul-mukul kepalanya gitu. Ini banyak kejadiannya. Singkat saya kita sampaikan, tokok kepalanya seorang pukul-pukul. Kenapa itu? Inilah gambaran orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat, malih balik kepalanya semayang. Dia nanti memukul-mukul. Sampai akhirnya banyak cerita itu, sampai nanti dia di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasul sholat di situ, Ibu Napa. Ketika sholat, rupanya di belakang lah banyak jemaah. Lalu ditanya oleh Nabi ke Jibril, itu siapa Jibril? Itulah para nabi yang hidup sebelum wahai Muhammad. Nabi menjadi imam sholat dengan jemaah para nabi terdahulu. Inilah mulianya. Nah, singkat cerita, barulah diangkat Nabi nanti ke atas. Di situ habis Isra, barulah Mi'raj, diangkat ke langit bersama Jibril tadi. Dengan burak itu, langit itu ternyata Ibu Napa, itu ada penjaganya. Tidak sembarang orang bisa masuk. Ada penjaganya, para malaikat yang banyaknya ribuan. Ibu Dete baru tiba langit pertama, Ibu Napa, itu ditanya. Itu di Jibril, bukakan pintu katanya kepada malaikat penjaga. Tanya, siapa Jibril? Siapa bersamamu wahai Jibril? Muhammad. Di Pareso Muhammad dulu.
Nggak langsung dibuka pintu, karena ada pintunya. Jadi pintu langit kok pintu ibu, ada penjaganya, dijaga oleh malaikat. Apakah Muhammad sudah diutus atau Muhammad itu sudah dipanggil oleh Allah, misalnya kan ada legalitasnya Islam masa kini, benar. Nah, barulah dibukakan. Jadi ditanya dulu, diberikan salam oleh malaikat, nanti dia bertemu dengan langit 1, 2, 3 itu. Kita singkat bu. Nah, langit pertama nanti dia bertemu dengan Nabi Adam. Singkat cerita beko sama, kedua beko ditanya ucapan selamat. Setelah itu selesai, didoakan, naik langit kedua. Katanya sama, semua langit sama ditanya. Bersama engkau siapa? Nabi Jibril. Bersama Muhammad, apakah dia diutus? Betul. Baru dibukakan. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Kemudian naik ke yang ketiga, di sana ada Nabi Yusuf. Naik ke keempat bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima, Nabi Harun di situ. Naik ke enam, Nabi Musa. Terus ke tujuh terakhir, Nabi Ibrahim. Pertemuan dengan Nabi itu ada hikmahnya. Nah, setelah di situ mulai ketujuh, diangkat terus ke Sidratil Muntaha. Disitulah Muhammad melihat betul-betul Jibril kok bentuk asli gitu. Asli Jibril nampak di Sidratul Muntaha. Yang sayapnya itu ibu nampak ratusan, satu sayap itu melingkupi seluruh bumi gitu. Disitulah terakhir Jibril menemani Muhammad. Kemudian Muhammad sendiri ke atas aras menghadap Allah. Tidak ditemani Jibril lagi. Kemudian Muhammad sujud pada Allah. Singkat cerita, disitulah Muhammad menerima perintah sholat. Sekolah mulianya sholat. Perintah sholat dijemput langsung Allah kepada, langsung oleh Muhammad, langsung berhadapan dengan Allah. Jadi kalau perintah lain Nabi terima di bumi dengan wahyu, tapi sholat langsung kepada Allah. Awalnya perintah sholat kok 50 kali. 50 awak lagi sanggup gerak mak ya. Lalu turun lagi ke bawah langit 7, singkat cerita ibu. Nah, turun kali ke 6, bersama Musa. Jadi Musa kok ada gunanya. Musa itu yang umatnya banyak bertanya, wahai Muhammad, apa perintah yang kau dapat dari Allah? Salat 50 kali selesai malam, wahai Musa. Dia sampai di Musa disarankan, Muhammad, umat saya aja yang besar-besar, bare. Nanti umatmu tidak sanggup, umatmu kecil-kecil gitu kan. Baliklah kepada Allah minta keringanan, balik. Lalu singkat ceritanya naik balik kate, dikurang sampai 5, turun ke bawah, so Musa balik, suruh kate balik, turun naik sampai 5. 5 pun malah disuruh ibu bapak, kuranglah Muhammad. Tapi Muhammad tidak mau lagi, karena nanti kalau dikurangin tidak jadi dapat perintah salat. Habis adanya. Nah, jadi turun ke bawah sampai ke bawah di Masjidil Aqsa, kemudian nanti kembali ke Mekah. Pas pagi itu bapak dia kembali bersama dengan pamannya yang tadi bersama dengan Hamzah dan Ja'far. Pagi hari duduk Muhammad di apa tuh, di Ka'bah tuh, di sekitar Ka'bah, seakan-akan berat menceritakan peristiwa yang terjadi. Tibalah Inam Abu Jahal, nampak dengan wajah Muhammad, kau ragu menceritakan apa ceritanya. Muhammad gak balik, nampak apanya yang kau pikirkan, apa yang terjadi. Muhammad pertama bercerita ke Abu Jahal, wahai Abu Jahal pamanku, tadi malam saya diberangkatkan oleh Allah kendaraannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke langit, pulang balik menerima perintah sholat. Nah, ini kesempatan kata Ibu. Ini kesempatan emas untuk mempermalukan Muhammad. Baik Muhammad, bagaimana kalau saya kumpulkan nanti seluruh masyarakat, ceritakanlah pada dia tujuan Abu Jahal, peristiwa yang tak masuk akal, kok boleh nanti Muhammad diperolok, dimalu-malukan. Lalu singkat cerita diceritakanlah, panggil orang rame-rame, diceritakan oleh Muhammad, ada yang galak-galak, ada yang basiu-siu, ya ibu, karena cemooh gitu, karena cerita ini tidak mungkin, Muhammad ini dianggap bahkan sudah gila gitu, sebagian. Lalu tibalah Abu Bakar, ditanya orang, wahai Abu Bakar, gimana pendapat? Abu Bakar lah yang pertama sekali meyakini ibu napa peristiwa yang tidak masuk akal ini, karena dia dari Nabi Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang bercerita, jangankan seperti itu, jauh lebih dahsyat dari itu, saya percaya. Disinilah Muhammad atau Abu Bakar itu dikenali As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama meyakini peristiwa Isra Mi'raj.
Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Inilah artinya jadi ceritanya Isra Mi'raj yang dapat kita ambil hikmah di sini. Kejadian luar biasa ini adalah bisa kita ambil hikmahnya. Satu dari sekian banyak hikmah Isra Mi'raj itu, pertama Ibu Bapak, mari kita terus jaga ibadah salat kita, perbaiki terus kualitasnya sampai nanti di akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita dan kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin Ibu Bapak yang dapat kita sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan. Perbanyak maaf atas hal yang telah berkenan. Kita akhiri subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.